semuanya, selamat datang di video pembelajaran bahan teknik. Kali ini kita akan bahas topik menarik dan juga penting, yaitu bahan polimer 1. Nah, polimer ini adalah di sekitar kita, dari bungkus makanan, dashboard mobil, sambil komponen-komponen elektronik dan medis. Tapi gimana sih polimer itu sebenarnya? Bagaimana ia terbentuk dan kenapa ia bahan favorit di berbagai industri? Yuk kita bongkar tuntas bareng-bareng. Kita akan membahas polimer 1. Yang pertama, apa itu polimer? Secara sederhana, polimer itu adalah rantai panjang molekul yang tersusun dari kecil-kecil bernama monomer. Nah, bayangin aja satu barisan panjang Lego yang menyambung terus-menerus. Tiga potongan Lego itu adalah monomer dan rangkaiannya adalah polimer. Dalam dunia teknik, polimer itu penting karena sifat-sifatnya, yaitu ringan tapi bisa kuat, bisa lentur atau kaku tergantung strukturnya, terus tahan terhadap korosi dan bahan kimia, dan yang terakhir murah dan mudah diproses. Nah, karena itu polimer jadi bahan unggulan banyak aplikasi dari industri ringan sampai teknologi tinggi. Kedua, klasifikasi polimer. Polimer bisa diklasifikasikan berdasarkan berbagai hal. Yang pertama, berdasarkan asalnya. Polimer alam, kalau berdasarkan asalnya terdapat dua, yaitu polimer alami, berasal dari makhluk hidup seperti karet alam, protein dan selulosa. Terus yang kedua, polimer sintetis. Polimer sintetis adalah hasil rekayasa manusia seperti polietilen atau PE, polisterina PS dan nilon. Terus berdasarkan struktur molekul linear, rantai lurus seperti spaghetti mentah. Terus yang kedua, branched, rantai utama punya cabang kayak pohon. Cross-linked, rantai-rantainya terhubung dari ikatan silang. Terus yang terakhir, networked, membentuk jaringan 3 dimensi dan saling menyatu. Semakin kompleks struktur molekulnya, biasanya semakin kaku dan tahan panas, tapi juga sulit didaur ulang. Yang ketiga, struktur molekul dan taktisitas. Selain bentuk rantainya, cara monomer tersusun dari sepanjang rantai juga penting. Ini disebut taktisitas, yaitu susunan spasial gugus samping dalam polimer, yaitu isotaktik, semua gugus samping di sisi yang sama. Ataktik tersusun acak. Terus yang terakhir, simbiotaktik, berselang-seling sisi kanan kiri. Nah, struktur ini menentukan tingkat kristalinitas dan juga sifat mekanik polimer. Misalnya, isotaktik biasanya bisa membentuk struktur kristalin lebih rapat sehingga lebih kuat. Nah, yang untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Gusti Sinar Pamenang. Saya akan melanjutkan dari teman saya yang tadi. Yang selanjutnya adalah proses polimerisasi. Polimer terbentuk melalui proses yang disebut polimerisasi, yaitu menyambung monomer jadi rantai panjang atau dua jenis utama. Polimerisasi adisi atau rantai umumnya dimulai dari monomer dengan ikatan rangkap seperti etilina. Terus selanjutnya juga menghasilkan produk samping terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama, inisiasi, radikal bebas membuka ikatan rangkap. Terus yang kedua, propagasi, monomer terus bergabung. Yang ketiga, terminasi atau reaksi berhenti. Contoh, polietilen, polipropilena, polipirena. Terus selanjutnya yang B, polimerisasi kondensasi. Langkah yang pertama, reaksi antara dua gugus fungsi seperti OH dan COOH. Selanjutnya menghasilkan produk samping seperti air atau metanol. Terus selanjutnya terjadi bertahap, contoh nilon, polister dan poliuretana. Jenis polimerisasi ini sangat mempengaruhi proses manufaktur dan sifat akhir polimer. 5. Termoplastik versus termoset. Salah satu pembagian paling penting dalam polimer adalah antara termoplastik dan termostat. Termoplastik bersifat lunak
yang dipanaskan dan bisa dibentuk ulang berkali-kali. Struktur molekulnya linear atau bercabang tanpa silang. Contoh polyetilene PE, polypropylena PP, atau PVC, dan mudah didaur ulang. Selanjutnya adalah termoset, mengeras permanen saat dipanaskan untuk pertama kali. Ada ikatan silang permanen antar rantai molekul, tidak bisa dilelehkan ulang, sangat tahan panas dan bahan kimia. Contoh epoksi, resin, melonik, dan melanin. Biasanya termoplastik dipakai untuk produk fleksibel dan daur ulang. Sementara termoset diaplikasikan struktural atau tahan panas tinggi. Terus selanjutnya nomor 6, sifat umum polimer. Beberapa sifat utama dari polimer yang perlu kita kenali. Yang pertama, kepadatan rendah sehingga ringan, tahan korosi, dan bahan kimia. Isolator listrik dan thermal yang baik. Terus bisa bersifat elastis atau kaku tergantung struktur. Transparan atau berwarna tergantung additif dan bahan dasarnya. Umumnya rentan terhadap degradasi UV dan panas tinggi kecuali termodifikasi. Sifat-sifat ini bisa diubah lewat penguatan serat, fiber, nanoforget, pengisian artikel atau modifikasi kimia. Dan nanti akan dilanjutkan oleh Perkenalkan, saya Ivan Dwi Permadi dan saya akan melanjutkan materi terakhir dari teman saya yang tadi. Aplikasi polimer di dunia teknik. Berikut adalah beberapa contoh polimer di bidang teknik. Yang pertama, industri otomotif seperti bumper, dashboard, interior mobil. Di bidang elektronik seperti casing, isolator, kabel. Medis seperti kateter, benang jahit, operasi, prostetik. Yang ketiga, konstruksi seperti pipa PVC, pelapis anti air. Yang keempat, kemasan seperti botol plastik atau kantong belanja. Tekstil seperti nilon dan polister. Setiap jenis polimer memiliki keunggulan tersendiri sesuai aplikasi yang diinginkan. Lalu berikutnya, tantangan dan inovasi. Meski sangat bermanfaat, polimer punya tantangan besar terutama dari sisi lingkungan. Yang pertama, limbah plastik sulit terurai. Yang kedua, polimer termoset sulit didaur ulang. Yang ketiga, produksi plastik dari bahan bakar fosil meningkatkan emisi. Solusinya, inovasi yang sedang dikembangkan. Yang pertama, polimer biodegradable, misalnya PLA, daur ulang kimiawi, polimer berbasis bio dari minyak nabati atau pati. Kesimpulannya, polimer adalah material yang terdiri dari rantai panjang molekul yang disebut monomer karena struktur molekulnya yang fleksibel dan bisa dimodifikasi. Polimer memiliki sifat unik seperti ringan, tahan korosi, fleksibel, dan mudah diproses. Polimer diklasifikasikan berdasarkan asal, alami, dan sintetis. Struktur molekul linear atau bercabang, cross-linked network, serta sifat termalnya, termoplastik, dan termoset. Proses pembentukannya melalui polimerisasi, adisi, atau kondensasi, tergantung jenis monomernya. Sifat mekanik dan fungsional polimer sangat dipengaruhi oleh struktur molekulnya, seperti taktisitas dan tingkat kristalinitas karena fleksibilitas dan keanekaragamannya. Polimer banyak diaplikasikan dalam industri otomotif, elektronik, medis, tekstil, dan kemasan. Meski sangat berguna, polimer khususnya plastik menimbulkan tantangan lingkungan, terutama dari sisi limbah. Karena inovasi terus dikembangkan seperti polimer biodegradable dan proses daur ulang yang lebih efisien. Kesimpulannya, memahami struktur
struktur, klasifikasi, dan sifat polimer sangat penting bagi para insinyur dan ilmuwan material untuk memilih dan mengembangkan bahan yang tepat bagi kebutuhan teknik modern. Itu dia pembahasan lengkap kita tentang polimer 1. Dari konsep dasar, klasifikasi, struktur, proses pembentukan hingga aplikasi dan tantangannya. Semoga kamu sekarang bisa melihat polimer gak cuma sebagai plastik biasa, tapi sebagai material teknik yang sangat beragam dan penting. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.